Swastiastu. Om Awilumastu Namo Sidem Rahayu Sagung Lumandi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di dalam konten ini saya akan berbagi tentang rahasia hidup, mengenal dan mencari diri sejati kita. Kelahiran hidup kita yang membawa karma wasana, di mana perjalanan karma yang kita terima adalah hasil karma yang terdahulu yang kita jalani dalam kehidupan sekarang dan sebagai pembelajaran hidup agar kita bisa belajar dan terus belajar mencari kebenaran untuk bisa mengenali diri sejati kita. Di semesta ini adalah ruang tempat pembelajaran. Perjalanan hidup ini adalah tempat belajar. Setiap saat, setiap waktu adalah belajar dengan cara melepaskan sifat buruk menjadi sifat baik. Di dalam perjalanan hidup, bagi orang yang bersifat baik, ia akan mencari kebenaran. Dan orang yang bersifat buruk akan selalu mencari pembenaran. Apa perbedaan kebenaran dengan pembenaran? Kebenaran adalah membebaskan perdebatan. Kalau pembenaran akan selalu menghadirkan perdebatan itu sendiri, karena keangkuhan, karena kesombongan, karena keegoan itulah yang akan menimbulkan menang dan kalah. Ataukah salah dan benar. Sinilah perlu kita tuntunan dan pembelajaran diri untuk mencari kebenaran itu. Banyak manusia tidak menyadari bahwa dia ada di semesta ini adalah diajar, diberi pembelajar yang luar biasa, yang nyata di semesta ini. Pembelajaran itu yang dia tuntun, dia berbagi dalam kehidupan itu, yang harus dia jalani, diajar oleh semesta ini. Disinilah kita diajar kedewasaan. Di semesta inilah kita diajar kebenaran. Di semesta inilah kita diajar kesabaran, diajar kebijaksanaan dan cinta kasih. Itulah pembelajaran itu dan jalan hidup di semesta ini. Inti pembelajaran itu adalah untuk kita bisa sadar mengartikan hidup kita ini. Dari mana kita asal? Siapa diri kita? Setelah itu akan kemana? Pertanyaan ini banyak sekali dan jarang orang merenungkan. Untuk apa sesungguhnya kita lahir ke semesta ini? Dari mana kita asal? Di mana manusia itu tidak menyadari, banyak menghabiskan waktunya dalam hidupnya mengumpulkan yang akan dia tinggalkan.
dan sedikit sekali di antara mereka yang mengumpulkan sesuatu yang bisa dia bawa. Singkatnya, banyak manusia sibuk menghabiskan waktunya siang dan malam mencari, mengejar, mengumpulkan. Dan setelah datangnya sang waktu, apa yang dia kumpulkan, semua itu dia tidak bisa bawa. Nah, disinilah kita perlu belajar dalam hidup. Mengenali diri sejati kita, yaitu Roh Suci. Tuhan yang Maha Esa, yang ada pada tubuh kita ini. Orang banyak menyebutkan, Tuhan sudah ada pada tubuhmu, yang sangat dekat dengan urat leher nadimu. Tujuan kita hidup adalah hanya satu, yaitu belajar mengenal Tuhan agar kita bisa kembali ke asalnya. Nah, dalam pembelajaran mencari dan mengenali diri sejati kita, kita harus belajar mendekatkan diri dan meniti ke dalam, mencari dan mengenali Roh Suci Tuhan di dalam tubuh ini dengan belajar dan menyadari tuntunan diri, tuntunan hidup sebagai pedoman jalan hidup kita. Bagaimana cara kita meniti, menyentuh hati yang paling dalam, mempelajari jati diri ini, mencari Roh Suci Tuhan dalam tubuh ini. Dengan mempelajari, bagaimana kita tahu sifat api kalau tidak mendekat dengan api? Bagaimana kita tahu sifat air kalau tidak kita mau mendekat dengan air? Kalau dari jauh saja kita mempersepsi tentang air dan api itu, sesungguhnya kita buta. Dalam hidup kita tidak bisa mengetahui dan merasakan tentang antara air dan api itu. Kita tidak akan mungkin mengetahui dan merasakan kalau kita tidak mengenal api itu sendiri. Kita tidak akan mungkin mengetahui, merasakan air itu kalau tidak mengenal air itu sendiri. Begitu juga dengan Tuhan yang ada pada dirimu. Kalau kamu tidak menyadari, mengetahui, dan merasakan bahwa penyebab kamu hidup itu adalah Roh Suci Tuhan pada tubuhmu, maka kamu sesungguhnya tidak akan tahu siapa diri kamu sejatinya. Untuk itu, kenalilah Tuhanmu yang ada pada tubuhmu. Bila mana kamu sudah tumbuh kesadaranmu, mengenali Roh Suci Tuhan itu pada tubuhmu,
dan telah menunggalnya tubuhmu dengan alam semesta ini, di saat itulah kamu akan mendapatkan tuntunan dan pembelajaran diri dari Tuhan tentang penciptaan alam semesta dan beserta isinya ini. Ada Wahyu menyebutkan, aku adalah suatu pembendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali manusia. Maka aku ciptakan manusia agar bisa mengenali diriku. Maka aku berikan 3 sarana, yaitu badan, pikiran, dan jiwa. Inilah wahyu, petunjuk, suatu proses kehidupan pembelajaran diri. Inilah rahasia spiritual, rahasia pembelajaran diri. Bagaimana caranya untuk mengenal diri sendiri dan mencari Tuhan itu sendiri. Maka diberi kita badan, pikiran, dan jiwa itu. Apabila badan yang sudah dikuasai oleh kesadaran, akan bisa bertemu dengan Tuhan. Pikiran yang sudah dikuasai oleh kesadaran bisa juga bertemu dengan Tuhan. Dan jiwa pun apabila sudah dikuasai oleh kesadaran juga bisa akan mencapai dan bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Di dalam simbolik perjalanan badan dan pikiran dan jiwa yang diberikan dengan wahyu itu, apabila sudah dikuasai oleh kesadaran, itu akan tercapai tujuannya menuju Sang Pencipta itu. Dalam simbolik diceritakan badan disimbolkan seperti Bima, pikiran disimbolkan sebagai Arjuna, dan jiwa disimbolkan sebagai Yudhistira. Nah, disinilah cerita simbolik sebagai pedoman, sebagai pembelajaran bagaimana badan bisa ketemu dengan Sang Maha Pencipta yang disimbolkan oleh Bima itu. Diceritakan Bima disimbolkan oleh badan ini. Bima diperintahkan oleh Guru Drona mencari Tirta Kamandalu di tengah lautan. Karena Bima menyadari dia adalah baktinya kepada guru, baktinya pada leluhur, baktinya kepada Sang Maha Pencipta. Dia tidak akan berani menolak apapun perintah seorang guru. Dia berjalan akan menuju samudra itu. Sebelum Bima berangkat mencari Tirta Kamandalu itu, dia mohon restu pada ibunya Dewi Kunti sama kakaknya Yudhistira dan adik-adiknya dalam perjuangan itu. Mohon restu biar apa dalam perjalanan Bima itu
akan tercapai tujuan dan harapannya. Berjalanlah Bima menuju samudera dan lautan itu. Karena baktinya pada guru, Bima masuk ke tengah lautan. Betapa cobaan dan betapa rintangan yang dihadapi oleh Bima itu sendiri. Ular naga melilit dan segala macam di dalam air dan samudera laut itu yang menjadi penghadang, menjadi penghambat yang tidak bisa dicapai oleh Bima itu. Dan akhirnya bagaimana? Dengan perlawanan Bima, karena rasa baktinya, karena rasa perjuangannya itu dalam hidupnya itu, bakti ring ide Sang Hyang Widi, dan semuanya itu dia jalani sampai Bima lemas, tidak mampu melawan cobaan itu. Hampir-hampir nyawanya terancam. Nah, di dalam lemas dan setengah kesadaran itu, dia melihat Tuhan perwujudan menjadi Dewi Ruci. Disinilah Bima dapat tuntun petunjuk dari Dewa Ruci ini. Perwujudan Tuhan menjadi Dewa Ruci inilah yang membantu Bima untuk mencari Tirta Kamandalu itu. Dan akhirnya Bima mendapatkan Tirta Kamandalu itu. Inilah Bima merasakan tercapainya tujuan ini karena dia memperjuangkan baktinya kepada gurunya, kebakti, bakda leluhur dan bakti pada Sang Maha Pencipta. Akhirnya Bima bertemu dengan Tuhan dengan perwujudan Dewa Ruci sebagai penguasa samudera. Itulah badan disimbolkan oleh Bima dan mampu melihat Tuhan dengan perwujudan Dewa Ruci sebagai Dewa Samudera itu. Nah, lain lagi, Arjuna disimbolkan oleh pikiran. Di dalam cerita perang Kurusetra, Arjuna merasakan tidak mampu akan menjalani peperangan itu di dalam perjalanan menuju perang Kurusetra itu. Karena dia berpikir dalam peperangan itu bahwa melawan kakeknya dan saudaranya yang menyebabkan Arjuna itu tidak mampu menjalani suatu proses peperangan di Kurusetra itu. Dalam perjuangan itu ada guru sejati, yaitu Krishna sebagai guru spiritualnya, sebagai guru penuntunnya, dan sekaligus sebagai sais Arjuna dalam peperangan di Kurusetra itu. Bagaimana Krishna memberikan wejangan, memberikan tuntunan kepada Arjuna. Dalam peperangan itu bukan melawan kakek dan saudaranya. Dalam peperangan itulah menegakkan, melawan kebatilan, menegakkan kebenaran dan dharma dalam perjuangan itu. Nah, dalam wejangan Krishna kepada Arjuna membuat Arjuna tumbuh pikirannya, tumbuh semangatnya, tumbuh dirinya untuk menegakkan kebenaran melawan kebatilan. Bangkitlah pikiran Arjuna untuk memperjuangkan kebenaran dalam peperangan Kurusetra itu.
Betapa banyak wejangan-wejangan yang diterima oleh Arjuna membuat Arjuna sadar. Dan dari perjalanan itulah, dalam peperangan di Kurukshetra itu, pada akhirnya Arjuna menemukan Tuhan di dalam peperangan itu sebagai perwujudan dan Dewa Wisnu sebagai pelindung. Nah, inilah pikiran itu bisa mencapai Tuhan. Arjuna disimbolkan kepada pikiran yang mampu dan dapat melihat Tuhan dalam perwujudan Dewa Wisnu sebagai pelindung. Itulah dari pikiran Widdodane. Nah, sekarang unik lagi cerita daripada jiwa yang disimbolkan Yudhistira. Bagaimana Yudhistira dalam perjalanan menuju sorga yang diiringi oleh istri dan adik-adiknya, menjalani perjalanan menuju Gunung Mahameru. Di sanalah berapa cobaan yang dia jalani untuk menjalankan proses menuju sorga itu. Dan Yudhistira dalam perjalanan itu juga diiringi oleh anjing Widdodane. Perjuangannya itu menuju Gunung Mahameru itu, menuju sorga, semua tidak mampu. Yang pertama tidak mampu adalah Drupadi, karena membawa suatu karma keseimbangan dia. Kedua Nakula Sahadewa, ketiga Arjuna, dan keempat Bima. Yang masih tersisa masih adalah Yudhistira dengan anjing itu. Dengan perjuangan itulah Yudhistira tetap diiringi, dan setia sekali anjing mengikuti perjalanannya Yudhistira itu. Akhirnya sampailah Yudhistira itu di puncak dan disambut oleh Dewa Indra itu. Nah, di sanalah Yudhistira akan disambut dan diajak ke tempat kebahagiaan yang sejati. Tapi Yudhistira tidak mau, karena dari Dewa Indra memberikan, hanya Yudhistira saja yang diajak ke surga itu. Sedangkan anjing yang setia, yang mengikuti Yudhistira itu, tidak boleh masuk ke surga itu. Yudhistira tidak mau. Karena kebijaksanaan Yudhistira lah, dia membuat ujangan dan pertimbangan, tidak mau membiarkan dia sendiri di sini untuk menunggu keluarganya dan anjing ini. Akhirnya bagaimana? Anjing itu menghilang, menghilang menjadi wujud Tuhan, jadi perwujudan Dewa Dharma. Inilah anjing ini menghilang. Hanya dengan menghilang anjingnya ini, Yudhistira melihat Tuhan sebagai perwujudan Dewa Dharma, memancarkan sinar di atas sinar, memberikan tuntun. Di sinilah Dharma dan kebenaran itu harus ditegakkan dalam kehidupan kita ini. Dan jiwa ini diajar bagaimana menjalankan kebenaran itu, bagaimana menjalankan Dharma itu. Itulah proses. Tuhan sudah menitipkan 3 serana pada tubuh kita itu, badan, pikiran, dan jiwa ini. Di saat perjalanan kita, inilah pembelajaran spiritual. Pelajaran spiritual wahyu
yang diberikan oleh Tuhan. Orang-orang yang belajar tentang spiritual, mencari kebenaran diri, mencari roh suci Tuhan dalam tubuh kita ini. Makanya Tuhan memberikan petunjuk untuk mencari Tuhan itu dengan wahyu, di mana disebutkan, aku adalah suatu pembendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali manusia. Maka aku ciptakan manusia agar bisa mengenal diriku. Maka aku berikan 3 sarana: badan, pikiran, dan jiwa itu. Nah, disinilah Hidadane biar menyadari kenapa diberikan itu sarana untuk bisa mencari Tuhan itu. Badan adalah kendaraan bagi kita untuk mengantar jiwa kita ini, Dedane, pada Sang Maha Pencipta. Itulah gunanya Tuhan memberikan badan ini. Adalah kendaraan, Dedane, bagi kita itu untuk mengantarkan jiwa kita ini pada Maha Pencipta. Dari diri sinilah mempelajari diri itu untuk suatu proses perjalanan spiritual ini, mencari Tuhan dalam diri. Roh suci yang sudah dititipkan oleh Tuhan, ide Sang Yatmo dalam tubuh ini, Dedane. Pikiran. Nah, pikiran ini adalah sarana untuk menampung pengetahuan, Dedane. Disinilah Dedane harus mengetahui dan menampung segala cara rasa bakti. Tuhan telah memberikan petunjuk. Yang diberi petunjuk adalah berupa Weda, berupa tuntunan, sastra, pembelajaran kebenaran, mencari jati diri. Bagaimana Tuhan sudah memberikan wahyu petunjuk mencari Tuhan itu di dalam diri kita sendiri. Roh suci kita ini bisa menunggalkan perjalanan hidup ini kepada Sang Maha Pencipta itu. Inilah pengetahuan. Pikiran ini adalah sarana untuk menampung pengetahuan. Dengan penampung pengetahuan inilah suatu saat Hidadane akan menemui kematian. Di saat itulah pengetahuan yang penuh yang Hidadane bawa sebagai dasar tuntunan kelahiran kembali menjadi orang yang bijaksana. Jiwa untuk menampung segala pengarasa ataukah pengalaman rasa, Hidadane. Inilah jiwa untuk menampung pengalaman rasa. Inilah Hidadane diajar. Jiwa ini diajar untuk menampung rasa dunia, rasa dualisme kehidupan kita ini, Hidadane. Inilah tuntun spiritual, Hidadane. Menampung rasa dualisme ini. Kita diajar dalam hidup ini mencari Tuhan dalam tubuh ini adalah dengan diberikan pengetahuan dan mempelajari jiwa ini sebagai penampung pengalaman rasa. Pengetahuan tentang roh suci Tuhan dalam diri. Dengan pengetahuan itu kita bisa merenung dan menyadari siapa yang menghidupkan tubuh kita ini. Itu Hidadane menyadari siapa yang menghidupkan tubuh ini, yang Hidadane bisa berbuat, bisa berpikir, mencari jalan hidup, mencari rezeki, mencapai tujuannya. Siapa yang memberikan kehidupan di dalam tubuh Hidadane sendiri itu. Itulah Hidadane renungkan. Disinilah kita diberikan badan sebagai kendaraan untuk mencari dan mempelajari dan merenungkan dalam spiritual ini. Dari mana kita asal? Siapa diri kita?
Dan setelah itu kita akan kemana? Nah sekarang, seperti ajaran yang diberikan adalah jiwa ini. Jiwa adalah pengetahuan idadane tentang pengalaman rasa dunia, rasa dualisme yang diceritakan tadi. Inilah ajaran Tuhan di dalam hidup idadane, mencari dan mempelajari inti sarinya ini. Inilah inti sari idadane. Kita diajar mencari dalam hidup ini ada dan tidak ada. Kita diajar proses kehidupan di antara lahir dan mati. Disinilah idadane pelajari. Pelajari isi lahir. Kenapa bisa lahir dan kemana akan kematian ini? Lahir dan mati ini. Kita diajar keseimbangan di antara suka dan duka. Bagaimana idadane bisa menyeimbangkan di antara adanya suka, di antara adanya duka. Idadane bisa menyeimbangkan diri idadane di saat suka, idadane di saat duka. Inilah ajaran pengetahuan. Penyatuan diri, penunggalan jagat. Ada nunggalan jagat Wano Agung, Wano Alit. Bumi langit, siang dan malam. Itulah idadane pelajari. Penunggalan Wano Agung, Wano Alit. Bagaimana idadane bisa menyatukan nilih bumi Wano Alit ini sama dengan nilih Wano Agung. Disinilah perlu pembelajaran spiritual untuk mencapai wahyu Tuhan itu, biar kita mengenal Tuhan itu sendiri. Penunggalan sastra di Daso Aksara. Bagaimana Daso Aksara yang diceritakan itu dari Daso Bayu menjadi Daso Aksara ini. Setelah itu menjadi 9, menjadi 8, 5 Panca Aksara, menjadi Tri Aksara, menjadi Ruwo Binedo. Nah inilah di Ruwo Binedo ini adanya malam, adanya siang, adanya jagat niki Wano Agung, Wano Alit ini, bumi dan langit ini. Belajar ada dan tidak ada. Inilah yang kita pelajari. Penunggalan Bapu Angkaso Ibu Pertiwi menimbulkan alam semesta ini. Tuhan yang Maha Kuasa itu yang disebut dengan Om Karmadu itu. Inilah suatu pembelajaran idadane, pembelajaran dualisme kehidupan ini yang perlu idadane pelajari, yang idadane renungkan. Ini adalah kunci idadane dikasih. Bagaimana cara idadane mengenali penunggalan jagat Wano Agung, Wano Alit, Bapu Angkaso Ibu Pertiwi ini untuk menemukan Ang Ah Om Karo ini, mencapai Tuhan sendiri pada tubuh idadane. Nah, apabila di mana di saat kita bisa mengatasi semua itu, ada sastra dan kecap berupa petunjuk dan wahyu yang idadane bisa resapi sebagai jalan mempelajari diri sendiri dengan cara belajar spiritual. Intinya bahwa inilah petunjuk, rahasia wahyu yang diberikan alam semesta yang berupa lontarkan tertulis itu. Di mana saat kamu melampaui pengalaman dualisme itu, dua rasa itu akan menumbuhkan kesadaranmu. Di sanalah kamu akan tahu dari mana kamu berasal. Di saat itulah kamu akan mendapat tuntunan dan pengetahuan dari Sang Pencipta tentang diri sejatimu itu.
Di saat dimana kamu telah menempatkan jiwamu seperti aku menempatkan diriku di alam semesta ini. Di saat dimana aku telah bisa menempatkan rohmu pada tubuhmu yang kecil itu. Seperti aku menempatkan diriku di alam semesta ini. Saat itulah jiwamu seperti sama dengan diriku. Nah, inilah ajaran spiritual sejati. Lontarkan petulis sebagai wahyu widodane. Di saat dimana kamu telah menempati jiwamu seperti aku menempati diriku di dalam semesta ini. Saat dimana kamu telah bisa menempatkan rohmu pada tubuhmu yang kecil itu. Seperti aku menempatkan diriku di alam semesta ini. Di saat itulah jiwamu seperti sama dengan diriku. Inilah suatu pembelajaran widodane. Inilah yang dinamai menunggalnya Atman dengan Brahman. Inilah penunggal yang sering dibilang kaulolan Gusti. Inilah yang perlu widodane cari. Mempelajari diri sejati dalam hidup ini widodane. Mencari tuntunan bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Menjalankan suka dan duka. Menjalankan ada dan tidak ada ini. Nah, disinilah perlu widodane keseimbangan pembelajaran diri. Mencari sejatinya diri adalah roh suci dalam tubuh widodane. Untuk bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, sapunika dumun semeton titiang sareng sami. Titiang puputkan sampai dari kidumun tentang rahasia hidup, mengenal dan mencari diri sejati kita. Titiang lanjutkan pada sesi berikutnya. Kirang langkung mingkida kadi penjelasan titiang atul titiang lungsur ganggerno sinampuro doyan titiang sareng mangke titiang sinepanto pramosanti. Om Santi, Santi, Santi.